Oke teman-teman, kita lanjut di part ketiga untuk pembahasan kita tentang TypeScript. Part 3 kali ini kita akan bahas tentang types. Jadi apa itu types? Sebenarnya types ini adalah core of the core-nya TypeScript ya. Ini core of the core-nya TypeScript. Jadi ada banyak untuk type sendiri. Kita bisa bikin type sendiri gitu. Oke, kita akan lanjut ke inti. Di sini kita apa saja. Untuk type sendiri, kita perlu menginisialisasi type dengan awalan type, ya, seperti ini. Type untuk uh, untuk nama type sendiri kalian terserah aja. Kita intinya bisa untuk memanipulasi banyak type di sini. Oke, saya kasih contoh. Ini kita akan bahas tentang type string ya. String. Oke, biasanya orang-orang untuk menamakan sebuah type itu diawali dengan T ya. Karena nanti akan ada banyak tipe nanti. Selain untuk type ini juga nanti kita akan bahas tentang interface. Jadi kita supaya lebih mudah untuk membacanya, kita gunakan awalan T di depannya. Gitu. Nah, bagaimana kita membuat types ini, type string ini? Nah, jadi untuk string ini, type-nya udah menjadi string seperti itu. Nah, akan kita gunakan untuk nanti kita akan gunakan itu di video selanjutnya. Nah, kita bisa pakai number di sini, ya kan? Pakai number untuk penjelasan type, kemudian kita bisa pakai ini akan saya ganti aja di my type. Oke, jadi kita bisa pakai string seperti boolean, oke, seperti itu. Oke, bagaimana cara mendeklarasikannya? Cara mendeklarasikannya adalah kita simpan dia sebagai number gitu. Kita punya sebuah konstanta di sini, misalkan seperti ini. Nah, untuk membuat konstanta kita ini menggunakan tipe data yang kita miliki, itu kita harus ada titik dua seperti ini di sini. Setelah nama konstantanya atau nama variabelnya, kemudian kita bisa pakai tipe datanya. Oke, my type. Nah, seperti itu. Yang artinya m type ini terdeklarasi sebagai number di sini. Masukkan angka 10 di sini. Oke, tidak ada error. Ketika kita masukkan string di sini, maka dia terdeteksi error. Nah, itu yang saya bilang bahwa untuk TypeScript ini dia itu type safe. Artinya dia sangat mementingkan atau sangat strict sekali untuk masalah tipe data ya. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin menambahkan dua seperti itu? Saya ingin ada dia bisa string, dia bisa input a number. Oke, itu mudah. Kita tambahkan di sini seperti ini. Kita kasih dia string ini. Nah, ya. Sekarang dia udah punya dua tipe data di dalam satu type kita ini yang kita buat tadi. Nah, itulah keunggulan dari TypeScript. Ya, kita bisa menggabungkan banyak tipe data dalam satu type. Gitu. Kalau kita kembali ke sini dia bisa, kalau kita string dia bisa. Oke. Tapi bagaimana dengan false? Ya sama juga, karena kita tidak menampung boolean di sini. Jadi kita akan dia boolean. Nah, seperti itu, maka dia tidak akan error. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin akan saya jelaskan tentang string literal ya. Oke. Type
my type string. Oke, kita akan bikin seperti ini. Kita akan bikin seperti ini ya. Jadi kita punya beberapa string string 1, string 2, dan string 3. Oke. Nah, otomatis nanti ketika kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data myType literal string, dia nantinya akan hanya ada 3 pilihan untuk value-nya. Oke. Kita akan deklarasikan di sini. My, kita buat variabel baru saja. My type literal. Kita akan ambil dari myType literal string. Sini. Nah, di sini kita hanya punya beberapa pilihan. Nah, hanya ini yang bisa kita pilih. Oke, kalau seperti ini dia tidak akan terjadi error karena kita memilih salah satunya. Bagaimana dengan kita tidak memilih, dengan kita menggunakan sembarang? Maka dia akan error. Karena value yang kita inputkan tidak sesuai dengan tipe data yang tadi kita deklarasikan. Oke, paham sampai situ? Ini adalah string literal. Kemudian bagaimana dengan array? Oke, kita akan masuk ke bagian array. Oke, kita deklarasikan type myType array sama dengan kita bisa banyak menggunakan tipe data di sini ya. Tapi kita akan pakai satu saja dulu ya. Kita akan pakai satu saja dulu. Nanti kita akan bikin yang banyak tipe data. Oke. Kita bisa menggunakan seperti ini. Oke. Kalau seperti ini, artinya array yang diperbolehkan hanya array dalam string. Kita akan langsung type array di sini. Kita akan deklarasikan dia sebagai myType array. Kemudian kita akan bikin seperti ini. Kita akan masukkan sebuah angka dulu di sini. Oke. Nah, dan di sini dia error. Kenapa? Karena number tidak sesuai tipe datanya dengan string. Nah, kita bisa atasi permasalahan ini dengan cara seperti ini juga. Cuman ini tidak direkomendasikan ya, kawan. Karena sebenarnya untuk ini sendiri itu apapun bisa masuk. Sedangkan esensi dari TypeScript itu adalah untuk typeset tipe data seperti itu. Kita masuk string seperti itu. Jadi yang bisa dimasukkan hanya tipe data yang string. Oke, bagaimana kita ingin melakukan yang namanya string ini, tapi tidak semua string. Begitu. Maksudnya saya tipe data dari array ini tidak semuanya string. Oke. Di kasus ini kita bisa manfaatkan tuple. Untuk tuple sendiri itu adalah array yang bisa kita setting tipe datanya untuk record pertama dan seterusnya. Kita bisa setting itu bisa apa aja. Oke. Tapi sebelum itu cara penulisan seperti ini juga bisa diganti dengan array string. Oke, ini tidak masalah. Saya suka penulisan seperti ini. Bagaimana dengan tuple sendiri? Tuple itu kita definisikan dulu myType tuple sama dengan kita tidak menggunakan
preset seperti ini lagi, kita akan menggunakan seperti ini, ya. Ini, kemudian kita definisikan di sini number, di sini string, kemudian terakhir ada boolean. Oke. Otomatis ini akan menjadi tuple, ya. Kita akan definisikan lagi yang type tuple. Sini kita akan my type tuple. Oke. Tuple sendiri, nah, kita diberitahu bahwa untuk elemen pertama di sini adalah number. Bagaimana kalau kita masukkan string di sini? Dia akan error karena string itu enable type number. Oke. Jadi dia tidak bisa kita masukkan string di awal. Harus sesuai. Yang pertama adalah number. Yang kedua adalah seperti ini. Kemudian di sini adalah boolean. Ini adalah tuple. Oke. Jadi keempat fitur ini, ya, dari type, kemudian string literal, kemudian array, kemudian tuple, ada lagi satu, mungkin kita akan bikin di sini array juga, type array object. Oke, jadi kita bisa bikin array seperti ini, kemudian di dalamnya kita akan bikin sebuah objek, misalkan id, number, name, John, kemudian di sini is boolean. Oh, sorry. Sini bukan gen, tapi kita pakai yang di sini kita pakai string. Nah, kita akan bikin lagi sini m type array object, my array object. Oke. Nah, di sini karena dia adalah array dan di dalamnya objek, kita harus mendefinisikan seperti ini, ya. Nah, ketika kita kontrol enter, oke, ini otomatis tipe data berupa array object, yang mana objeknya sudah kita definisikan di tipe my array object, ini langsung memunculkan ini id, lalu name, kemudian start pass. Di sini kita bisa bikin template untuk sebuah array, ya. Dan ini adalah salah satu fitur yang luar biasa, ya, dari TypeScript, karena akan sangat memudahkan kita dalam menulis sebuah variabel agar tidak salah seperti itu. Nah, oke. Bagaimana dengan type combine? Saya akan mengcombine sebuah type. Jadi untuk ini tadi saya akan tambahkan satu lagi dulu, ya. Choice. Kemudian kita akan pakai tanda tanya seperti ini. Artinya apa? Kalau kita pakai tanda tanya, ini artinya opsional. Oke. Kita akan menggunakan tipe data yang udah ada. Ini. Kita pakai string literal. Oke. Otomatis ketika tidak ada choice di sini, dia tidak akan error. Dia tidak akan error di sini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah opsional. Beda kalau kita hilangkan ini. Nah, dia akan error. Oke. Di sini kita akan pilih choice-nya adalah seperti ini. Nah, jadi itu adalah sebuah
type combine ya. Kombinasi sebuah type dengan type lain yang udah kita buat gitu. Ya, ini mungkin untuk pembahasan kita type dasar ya. Ini tipe data dasar ya. Nanti kita akan lanjutkan ke generic, kemudian utility function, utility types, gitu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.